kita urus di Lapoa, di mana? Mapolo, sengketa juga itu diselesaikan sama Pak Sekjen. Dia sudah bagaimana langsung kita di Mapolo di Mapolo Daun. Ada juga rencana apa di sana, sahabat bisa. Ada jalan keluarnya Pak Desa bisa untuk aset desa. Kita jalan-jalan ke sana. Dibahas ya. Ada jalan keluarnya yang iya, ya Pak Kuliah pada betul. Saya diri sama kuliah udah udah selama itu yang bisa kita sediakan pulang tidak pernah. Tanya itu ada yang dulu kepada saya yang sekarang kalau ini jalan kaki kayak namanya pokoknya jalan itu kepilih mereka sekti modifikasi ya sampai sekarang kan belum ada solusi nanti kita bahas ketemuan bahwa ada waktu mencairkan jadi semoga ada jalan keluar ya bagaimana karena waktu itu Mas Almarhum kita dijanjikan itu dicarikan ternyata cukup yang diambil yang datang situ dia andai dia sudah ada itu ini ngeceknya kita tidak tahu itu apa kita cari juga ya kita tidak tahu itu yang tidak tahu sama yang jelasnya kita ini belum cairkan iya mengalami proses yang tidak sendiri seperti kan almarhum tahun berapa 2019 tahun 2000 berapa kita di sana saya 2020 ya akhir Desember mulai kita 2018 mulai saya bulan 11 dilantik iya 2021 pas saya baru dilantik saya datang dia memperkenalkan diri iya sama Panto ya buat tahun 2019 berarti pada saat itu apa masih hidup iya masih karena almarhum itu meninggal 2019 akhir 2019 Oktober ke Desember siapa bicara itu dulu kita dapat dia bisa pergi nggak usah 3 hari kita dikawal jadi jalanan yang di Pertiwi yang dimaksud ini Pak iya ini sama yang juga sama yang ini sama-sama 2019 iya kalau yang di arah Lacori itu jalan tani paving atau perkerasan dengan alat mungkin iya karena jembatan belum ada ya jembatan belum ada dengan ada juga yang kemudian langsung apa itu deker deker ada yang buat saya berikan bangunan dia Pak Herman itu waktu ada juga kita tapi saya rasa itu jembatan yang diberikan di situ semua sama semen iya karena ada juga jembatan yang di sana di Pertiwi bukan kita juga bukan oh Pak Kadir iya Pak Kadir Pak Kadir juga mengejar-ngejar bersamaan kayak itu ya dan Pak Kadir setelah saya kerja Pak Kadir lagi kerja sementara saya selesai saya kan cek Pak Kadir lagi di situ apa numpuk di dana tidak ada lah meninggalkan Pak Desa begitu jalan setan terus juga itu pasti Mas dulu
Iya, pasti mas. Pasti mas 100 juta. Iya, Karena tidak bisa cair semua dananya dia kalau tidak selesai semuanya. pekerjaan. Iya, memang harus itu Ya, kan harus selesai dilihat, baru kan harus dilihat bobot realisasinya. Iya, Kan kalau perencanaan dana desa kan harus ada standarnya. iya, Pencairan tahap pertama itu 65% progres, baru bisa cair tahap 2. Tahap 2 85 progres, baru bisa cair tahap 3. Tapi saya herannya juga tuh pada saat itu, kok itu dana terus cair. iya, itu adalah bayar sih, kenapa Iya. bisa? Padahal alokasi anggaran itu kan sudah cair. Nah, Berarti almarhum sudah pegang itu. iya, baru kita ini tidak cairkan, baru kita ini kasih. Artinya uang dana desa cair, tetapi dia tidak bayar kan? Iya, Tapi ada, tapi mungkin ada yang yang lain. itu ada yang lebih mendesak lagi tuh. Ya, begitulah mungkin ya. Artinya dia tutup lubang gali lubang Iya, lagi. Nah, distribusi silangnya. Betul. Nah, distribusi silangnya, tapi untuk yang tidak mendesak mendesak sekali. tidak ada biwasita. Mungkin seperti itu. Tapi yang mendesak sekali itu yang daerah dulu. Kalau di rumah itu kan selalu boleh data kantornya di rumah. Gitu kan. Ya, Iya, selalu. Jadi ya. baru kita ini mungkin tidak terlalu mendesak, mungkin ada yang lebih mendesak dari itu yang diselesaikan. Cuma yang kita mau tanyakan itu apakah itu dana itu cek yang dikasih itu sudah cair dana atau bagaimana? Ya. Kita tidak tahu. Berarti kalau saya asumsi saya Ibu ya. Dasar asumsi saya, apakah dari pertanyaan kita tadi, apakah dana cair atau tidak? Saya bisa pastikan bahwa dana desa itu sudah ditransfer ke kas desa. Ya, dan itu dana cair, artinya sudah dicairkan. Karena kalau begitu kita bisa lihat dari ketika dia cetak koran, Pak. Ketika cetak koran, berarti itu dananya cair. Cuma tidak tahu kita ini. Ya, cuma mungkin malam bayar dulu yang lain, kebutuhan yang lain. Baru itu yang ada yang cerita itu yang tadi itu. Ya, mungkin barangkali tidak mungkin karena kasih begini Pak Desa. Nah, mungkin barangkali jadi tidak ditekan, dikejar-kejar kan mungkin kita barangkali begitu. Iya, saya bilang kenapa tidak telepon cek dan cek. Nah, kasih lagi untuk cek, bisa saja nak kasih cek, tapi ketika sudah kas desa sudah kosong kan nggak mungkin dicair. Iya. Ya, jadi saya pikir begitu Pak, itu dana cair. Kami bisa pastikan itu cair. Nah yang lalu dulu itu masih Andi siapa namanya Andi Perseyen dulu camat di sini komponen. Iya. Dia sebenarnya termasuk biasa dia bilang jangan keterlaluan Jangan kita takut, jangan kita takut ini. Kemudian nakal-nakal persoalannya. Iya, karena saya gitu yang saya kan sama di sini pasti tuh dikabarin sih kalau Ya, pemohon. Iya. Ketika dia bermohon untuk pencairan pasti akan Iya, boleh bilang Tapi- tapi sama Kindi. Ya, tapi Pak saya tidak ada hubungannya. Nah, saya ini terus nggak lama menangkap teleponku, pindah media, kasih lagi, terus artinya kan di sini dulu saya pernah malas, karena saya di Makassar ini. kan pernah dulu itu almarhum itu waktu itu dipanggil sama tipikor toh kan ini pasti masnya dulu yang dia mau kerja apa dulu dana yang 100 juta Mungkin Pak Simas pada saat itu. Mungkin masih dengan rumah pompong. ya mungkin karena waktu itu dipanggil ke tipikor dulu itu kan dana tidak ada. Nah di situ nih Kita yang kerja sama. situ minta tolong ke di rumah Ambil kan, minta tahu. Itu kan sepanjang. Sepanjang. Ya Bu Anti, ada lagi sih. Iya, Dia kita tadi. satu. nah itu nih dulu itu dana yang mau kerja itu Pak Desa Palsimas mungkin waktu itu Pak Camat yang sampaikan itu bukan itu Ya, yang bantu sebenarnya yang ambil, ini yang ambil sama dia untuk pasti mas. Kalau yang proyek kita diketahui sama Pak Camat, itu saya. Ya, agak rumit memangnya. Iya, Lagi 2019, 2020, 2021. ya satu.
namanya betul. Ini bisa bilang apa tuh ada jalan atau kota desa banyak. Pasti konsumen suka kita. Bulan kita lihat dulu tiga warna, ada jalan keluarnya. Bisa Ya, karena disisipkan kalau betul sedih. betul kata Adekto Pak Hasbe bahwa kalau kita berbicara iya, bahwa kalau kita berbicara pemerintahan itu nggak ada putusnya. Iya, Ya saat sakit kan bisa ada PLT, bisa yang meninggal, bisa ada pejabat sementara. iya. Ya, tetapi kalau kita berbicara pemerintahan, ya di luar daripada itu, misalnya kalau ada kasus-kasus tertentu yang dilakukan oleh oknum, berarti kita nggak bisa melibatkan pemerintahan. Berarti ini kembali kepada oknum. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa bagaimana dengan anggaran yang pernah saya bantu, yang sekian mungkin jumlahnya untuk pembangunan jalan tani, Pamsimas dan juga jalan pemukiman. Ya, menanggapi hal itu, kalau kita merunut bahwa dana desa yang bersumber dari APBN itu sudah cair 2019, 2020, 2021 itu cair, Bu. Akhirnya karena beliau mungkin menutupi yang lain dulu, kebutuhan-kebutuhan yang lain dan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin yang tidak terduga, akhirnya ibu, bapak mungkin bertanya tidak dibayarkan sehingga dana itu mungkin bisa habis karena ada juga pernah dengar cerita ketika dia kerjakan tahun ini dana untuk tahun ini sudah bayar dulu utangnya tahun lalu. Oh, nah di sini memang sudah enggak jauh daripada regulasi nih. Seharusnya enggak begitu. Ya, mau tidak mau dia harus kasih begitu supaya dana desa berikutnya bisa cair. Karena dia harus tidak dari bobot anggarannya dulu. Ini realisasi sekian persen. Nah, seperti itu. Dana dari desa ini dia sebenarnya bermula itu 2019, Pak. Bukan cuma kita yang kena dampaknya. Saya kena dampaknya juga. Apa dampaknya ke saya? Kenapa lagi? Bukan kursi meja. Meja kayu, meja kayu. Ya. Ya, apa dampaknya ke saya? Karena saya masalah ini pernah saya angkat ke inspektorat, ke dinas PMD, KPPN, terakhir saya angkat ke dewan persoalan ini. Dan saya semuanya memiliki bukti-buktinya, Pak. Itu 2019, 2020, 2021 itu dana tuh cair, loss. Ya semua nggak ada yang ditahan. Dampaknya ke saya, ketika saya mulai transisi, mulai penyusunan anggaran, saya dipanggil berkoordinasi dengan dinas PMD bahwa bagaimana ini Pak Desa ada anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berapa jumlahnya? Itu sekitar 502.915 dana desa di luar daripada BUMDes ini, Pak. Ini bukti rekening kurangnya. Di luar daripada BUMDes. Jadi dana desa mulai dari tahun 2019 itu ada sekitar 93.662 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal sudah cair deh. Apa yang menjadi bukti dia tidak bisa dipertanggungjawabkan? Untuk mempertanggungjawabkan kan butuh dokumen LPJ. Tetapi kan dia tidak ada LPJ-nya. Berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Omspan aplikasi yang monitoring itu uang bahwa dianggap kepala desa sudah mencairkan dana dan sudah digunakan. Jadi kita tinggal tunggu pertanggungjawabannya LPJ-nya. Tapi tidak bisa ada LPJ-nya. Berarti dianggap juga masih ada. Aplikasi Omspan keuangan yang baca begitu. Kemudian pada tahun 2020 ini bertambah. Nih, jadi terus cair. 2020 lagi cair. Nih, ada lagi dana 451.599 cair. Tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Pagunya itu kurang lebih pada saat 2029 itu kurang lebih 800 juta. Meninggal di dana desa belum ya. 2020 pasti meningkat, mungkin lebih 800-an juga. Ini meningkat lagi dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya pada tahun 2021
menumpuklah ini ada lagi pada tahun 2020 bertambah lagi akhirnya menjadi akumulasinya menjadi 502 juta dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal dana ini sudah ditransfer APBN ke rekening kas desa. Itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal sudah cair. Padahal itu dana sudah cair. Akhirnya apa? Ketika saya mulai transisi pada tahun 2022, saya sudah penyusunan anggaran untuk permohonan anggaran. Saya dipanggil berkoordinasi dengan PMD. Pak Desa, bagaimana ini, Ndi? Ada dana 502 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada di bendahara, tidak ada di kas desa, tidak ada di kepala desa. Maka saya nggak tahu persoalan itu, Pak. Ini adalah anggaran baru pada saat saya menjabat, itu persoalan lama. Betul kata Bapak, itu persoalan pemerintahan nggak boleh terputus dong. Ini berarti Bapak harus mempertanggungjawabkan. Nah, tahun itu langganan ini di Semak Laut 8 sampel. Bagaimana sih kinerja Bapak-Bapak yang sebagai pengawas APIP ini? Iya kan? Iya begitu. Kok ini dana terus cair? Mana fungsi pengawasannya kita? Yang setiap tahun disampel kok. Ini bukti bukti di ini Pak di apalagi kalau itu entah sampai di mana ini misnya ini tidak terlapor ke Menteri Keuangan, Dirjen Keuangan, tidak dianggap lagi tanggung jawab. Nah, parahnya di situ. Padahal saya bayar. Artinya bayar, artinya tidak ditransferkan. Saya anggap minus sudah menjadi nilai pembayaran utama tadi. Ternyata tidak. Nah, akhirnya saya bolak-balik KPP, Inspektorat, Pemda. Tidak ada yang tidak Pak. Ada yang tidak tersampaikan di sini. Ada gap di sini yang tidak tersampaikan. Jadi tidak ada yang enggak ada. Apakah ada apa di dalam sebenarnya? Berarti enak nih yang di atas karena dia sudah terbayarkan. Ya, akhirnya. Saya tidak mengejarnya. Akhirnya karena saya berkomunikasi dengan PPN, akhirnya begini saja. Nanti kita coba betul-betul periksa coba tahun anggaran 2023 mohon Pak Desa bersabar. Maka ketika saat berlakukan berarti sama kan tidak ada untuk membangun. Ya, berlanjut. Tidak menarik ini. 2023. Oke. Baru tahap 1, tahap 2. Oh tidak, karena kan kalau kita berbicara dari tahap 1 nggak boleh diganggu. Jadi dipotong tahap 2, dipotong tahap 3. Untung tahun lalu yang kami tidak memiliki anggaran sebesar apapun, akhirnya saya bisa dapat anggaran kinerja. Saya dapat nilai tambah kinerja. Saya bertanya, apakah nanti anggaran kinerja saya akan terpotong? KPN bilang tidak, itu nggak bisa diganggu. Itu adalah hasil kinerja Bapak di desa, memperbaiki desanya, membangun desa, akhirnya kita kasih alokasi kinerja. Alhamdulillah. Nah, akhirnya 2024 ini masih tersisa 64 juta. Saya sudah cek nana, gimana? Sepatutnya lupa di Kementerian Keuangan. Tidak ini potong. Berarti selesai. Tahun ini jadi 3 tahun Pak. Ibu dipotong dana. Walaupun diakumulasi yang seharusnya hanya 502 juta yang harus saya dipotong terus dana, akhirnya lebih 700 juta Pak. Dipotong dana berarti sudah bebas. Ya, akhirnya jadi 2025 selesai. Jadi kalau kita tadi kembali kepada pertanyaan Bapak bahwa apakah dana itu dicairkan atau tidak, itu jelas-jelas dana dicairkan karena sudah terbaca di OSPA. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah pada saat itu. Kenapa tidak dipertanggungjawabkan? Ini sudah ditransferkan ke UAN. Kenapa tidak dibelanjakan? Kalau tidak dibelanjakan, kenapa tidak menjadi silpa? Tidak ada juga di silpa. Ya, begitu Pak. Jadi kan saya kena dampaknya itu. Sekian tahun. Iya, sekian tahun. Jadi apa tanggapannya Inspektorat? Coba di PTW. Berapa dijangkau ya? Lebih banyak apa baca kita? Mesti buka segala macam ya. Ini kagak tuh lagi. Makanya ini sudah ketika kita berbicara begini Pak, berarti ini sudah mengarah ke oknum ini Pak, oknum person. Jadi segala bantuan kita yang pernah kita bantukan almarhum, ya itu sudah menjadi masalah pribadi mereka, bukan lagi kepentingan kepala desa. Seandainya tidak cair, memang tidak cairkan di anggaran, tidak transferkan, dan menjadi pertanggung jawab ke pemerintah seterusnya itu. Tapi kan sudah dicairkan. Nah begitu prosesnya Pak. Sini ini. Iya. Yang mau dicari kan sudah meninggal. Ya sudah meninggal.
Tapi kan Jadi dia bilang seperti inspektorat bahwa warisan itu bukan hanya utang, baik piutang maupun utang sudah menjadi warisan ke anaknya, istrinya, begitu. Ya, kalau pribadi. Iya, karena ini kan sudah menjadi oknum pribadi. Kalau anak kemudian sudah tidak ada juga itu. Ya, nah itulah yang bikin seperti itu. Ya. Siapa-siapanya sekarang jadi ada jual, anak kasih nama bola-bola, Pak Dibantuan, belum ke pasar ini, Bang. Kalau dibebankan, ya bagaimana? Tetap tidak ada solusi, tidak pasti, tidak ada solusi juga. Bahkan masalah saja yang timbul. Nah pasar serangnya selesainya dan apa dengan keluarganya, itu akan ada solusi. Jadi begitu. Sambil minum. iya. Ya. Atau dari itu ada mungkin Ya. masukan supaya kita ini saling Ya, terima kasih Kota Desa. Karena ini resmi kita ketemu. Jadi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma ba'du. Karena ini kita datang di hari berkah, hari Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan memberikan solusi yang dihadapkan Om Nurdi sama Ibu Andi Marda dan menantunya. Saya menyimak dengan sangat penjelasan Peta Desa. Ini menarik juga dan ini mungkin menarik sekali dipublish ke seluruh Indonesia. Karena ini banyak fenomena memang ketika dana desa 1 miliar lebih itu banyak memang oknum tanda petik, oknum kaget. Karena dulu ADD-nya dana desa itu kan untuk beli terigu gula saja dulu itu ya, zaman Orde Baru, menjelang reformasi pun itu susah untuk menutupi kebutuhan anggaran di desa. Nah sekarang dengan dana keluar 1 miliar, banyak kaget bukan kaget bersyukur untuk pembangunan di desa tersebut, tapi akhirnya ya ada penyalahgunaan. Nah kalau saya begini, pertama menyimak dari Peta Desa Mapalaulaweng, penjelasannya bagus sekali, sangat lugas. Kemudian sudah berkoordinasi juga inspektorat, sudah berkoordinasi pemerintahan desa. Juga kemarin saya singgung waktu sore, saya bilang kalau kita belum sempat, siapa tahu saya terburu sudah nggak bisa ketemu Jumat besok, pulang dari Jakarta, disampaikan saja bahwa pertama mengenai tanah yang di depan, kan saya sebagai Sekjen Laskar Anti Korupsi yang selalu tanda petik justru jarang menyoroti kinerja desa, justru banyak membantu keluhan desa. Boleh nanti di cross check di teman-teman desa, justru keluhan desa. Padahal mestinya kan saya pelototi kinerja desa, tapi saya berpikir ya teman-teman banyak yang memonitor, ya Laskar Anti Korupsi nggak usah lah, ya kan. Nah karena ini mencuat memang, dulu almarhum itu saya dengar memang bahwa hampir setiap pekan dipanggil Tipikor, dengarnya begitu. Ini kan dengar almarhum, mudah-mudahan itu tidak benar, saya berdoa mudah tidak benar, karena ya kita kirimkan Al-Fatihah juga lah kepada almarhum. Nah setelah itu info dan info bahwa setiap memang ketika diaudit oleh inspektorat, memang Desa Mapalaulaweng selalu muncul, hampir tidak ketinggalan dari audit, karena yang selalu ada sampel. Kan biasanya setiap kecamatan menurut inspektorat itu 3 sampel, dan Mapalaulaweng muncul. Nah kalau saya begini, kalau saya yang pertama yang harus segera diselesaikan, yang sangat emergensi menurut saya, tanah yang di depan. Karena saya juga sebagai pegiat anti korupsi nasional, apalagi saya putra daerah Putra Bone, bolak-balik ke Bone, walaupun banyak di Jakarta dan Kalimantan. Kalau ini misalnya kita pakai hak keperdataan Peta Desa, berhak Ibu Andi Marda sama Om Nurdin, sama Om Ridwan, sama yang satu dari Pindrang ya, itu artinya berhak menguasai tanah itu. Nah, menguasai dalam artian mau dipagar, mau ditutup, berhak, siapapun tidak boleh melarang. Tapi saya sebagai aktivis pasti sedih
kalau itu dilakukan, dan pasti juga tidak setuju. Jadi kehadiran kami, kita mohon coba ini win-win. Kemarin saya sampaikan ke bendahara, tolong dek NJOP rakyat, jangan NJOP berdasarkan pajak. NJOP rakyat di sini, biasanya kalau mau jual tanah di pinggir jalan ini berapa? Nanti sampaikan ke peta desa, bargaining kayak belikan, bisa nawar. Kayak beli pakaian, ditawar lah. Karena nggak elok sekali lagi, kalau kita pakai power pool ditutup, saya mendukung pun tidak salah. Mendukung juga peta desa tidak salah. Cuma saya harus berada ini win-win. Solusi jitu untuk penyelesaian tanah. Karena kalau ditutup ini, betul-betul nilai statistik, nilai arsitekturnya, ini desa nggak kelihatan. Kemudian seolah-olah tenggelam. Dan apalagi kalau hanya berbentuk, dikasih berbentuk gang, itu satu dulu peta desa. Nah yang kedua, mengenai proyek kemarin itu proyek lingkungan kah, atau proyek jalan desa, atau jalan pemukiman, bahasa peta desa, bahwa ada yang belum terbayar. Kalau saya menyimak begini, kemarin saya sampaikan, tolong disampaikan peta desa, lagi-lagi sampai ke bendahara, bahwa tidak bisa diklasifikasi kalau kemarin itu atas nama kepala desa yang dulu, Pulau Ulawe, menyuruh mengerjakan proyek menjadi mitra, lalu kemudian ini Hasan, bukan? Oh Hasan ya. Artinya ketika ada proyek berjalan, lalu ada tunggakan ataupun tidak terbayar sama sekali, tidak bisa diklasifikasi itu urusan perdata. Apalagi ini anggaran negara. Jadi kemarin sampai ke bendahara bahwa sampaikan peta desa hari ini, sampaikan langsung. Kalau ini tidak bisa clear, ayo kita sama-sama ke inspektorat, ke pemerintahan desa, ke DPR. Karena tadi menarik, ada 700 juta lebih sudah terbayar, tapi belum ini, belum termasuk yang ini. Jadi ini kan menjadi kasus baru. Jadi ini pun, apapun resikonya, karena ini adalah hak keperdataannya Ibu Andi Marda, dan negara harus menyelesaikan. Tidak bisa peta desa melempar bahwa silakan gugat almarhum, gugat keluarganya, tidak bisa. Itu justifikasi yang keliru dan fatal. Jadi saya mohon Dinda, saya menekankan tidak ingin anggaran negara itu salah arah, salah bayar, atau digelapkan tanda petik, quote and quote, yang nggak boleh digelapkan siapapun. Karena ini anggaran negara, dan ini kalau ini menjadi booming kan bisa ramai ini kasus. Jadi kami berharap, mari coba peta desa karena sudah terselesaikan. Pertanyaan saya kemudian, itu yang sudah terselesaikan siapa saja? Ketika transisi dan peta desa sudah berjalan 3 tahun ini, siapa saja yang sudah dibayar dan kenapa terlupakan Andi Marda? Sementara bendaharanya kan sama, bendahara yang dulu, kepala desa yang dulu almarhum dengan kepala desa sekarang, bendaharanya sama. Persoalan kemarin pengakuannya bendahara yang dulu tidak dilibatkan, bahkan pencairan tidak pernah. Kepala desa katanya ambil sendiri, buat laporan sendiri, buat pembukaan sendiri. Saya bilang sampai sekarang bilang tidak. Itu dulu. Saya bilang oh baguslah, berarti anggaplah peta desa yang sekarang ini peta desa yang reformis. Kalau dulu orde lama lah, ya kan? Atau orde baru. Nah, jadi saya ini menarik peta desa kalau saya tidak bisa peta desa menjustifikasi bahwa itu urusannya sudah perdata, karena itu atas nama pemerintah desa, bukan pribadi. Kalau begitu saya juga kembalikan, yang dulu dibayar 700 juta, kenapa berani dibayar, kenapa ini tidak? Kan pertanyaan peta desa kan? Nah, kan bisa ini. Nah, saya bilang kalau nanti tidak mau bertanggung jawab, gampang. Laskar anti korupsi mendorong Om Ridwan sama Andi Marda Jampi nanti lawyers nasional. Silakan juga siapkan lawyersnya di Bone yang sering berbicara pemerintah. Coba kita uji sahih uang proyek ini layak tidak negara membayar. Kalau menurut kacamata hukum saya sebagai master hukum, negara tidak boleh abai kepada rakyat sekecil pun. Pelebaran jalan saja nggak boleh seenaknya pemerintah melebarkan jalan sekalipun orang itu tidak punya SPPT atau sertifikat atau dokumen apapun. Negara nggak boleh langsung menggusur melebarkan jalan tanpa ada ganti rugi atau ganti untung. Kalau bahasa sekarang anak-anak sekarang ini nggak mau ganti rugi karena selalu rugi. Kalau harga rumah 100 juta mau digusur, mau beli tanah saja 200 juta misalnya. Bagaimana membangunnya? Jadi harus ada ganti untung. Nah, jadi negara itu tidak boleh peta desa, maaf ini saya klarifikasi total, tidak boleh negara menindas rakyat. Apalagi ini yang dilakukan proyek.
Kalau kepala desa mengatakan bahwa pertanggungjawaban administrasi dulu, ya bisa benar, tapi tidak boleh lepas tanggung jawabnya, karena ini kan kepala desa harus mencari berkoordinasi dengan dinas pemerintahan desa, inspektorat, dengan DPR. Ayo kita sama-sama, kita kawal ini. Jadi saya nih kepala desa, kali ini Jumat, kita percepat. Saya mendorong ini karena ini bisa menjadi berita hangat ini di Bone, bahkan bisa nasional nanti, karena kita publish, karena kita tidak ingin dana desa seperti ini. Makanya saya berpikir, jujur aja kepala desa, saya aja melihat jalan aja ini, walaupun sedikit lepas konteks. Kalau saya inisiasi, kalau saya jujur, jalan ini harus ada tindakan kepala desa Mapalulawan, desa Unra, bahkan Kajuara, seperti yang kami lakukan dulu. Ketika kami buat gerakan akbar tutup jalan di Kajuara, seluruh arah kemanapun kita tutup menjadi pestanya rakyat, kita panggil para kontestasi caleg. Waktu itu calon bupati, sama ini. Supaya jalan jangan dibiarkan begitu. Ini kasihan Peta Desa Mapalulawan dan kasihan Peta Desa Unra. Begitu ya Kajuara yang menjalan, itu saya agak sedikit lepas. Nah, kembali lagi ke proyek. Kalau saya Peta Desa, kalau misalnya Peta Desa ini keluarga, sahabat-sahabat, teman-teman, tapi kan tidak bisa dipisahkan dengan mengambil privat. Kalau saya sarankan Peta Desa dengan kita, mari kita berkoordinasi sama-sama, inspektorat, saya ini mengundang sama-sama, kembali, dulu terbayar, ternyata dan ketinggalan. Dengan bukti nanti, pekerjaan proyek, foto-foto pekerjaan proyek, kan pasti ada dokumentasi, ada bukti cek, nah kita lampirkan. Kita mohon petunjuk inspektorat. Terlepas bahwa nanti dana 1 miliar itu terpotong, ya itulah sudah suatu resiko pemerintahan Peta Desa. Artinya Peta Desa yang datang mencuci piring, mencuci terus. Piring yang kotor, bahasanya dulu piring dibuang, dihancur, dicuri, tanda petik, digelapkan, ya Peta Desa memang mencuci. Memang itu resiko di setiap pemerintahan. Sama aja sekarang nanti nih, pemerintahan yang berjalan ini kekuasaan di Jakarta, apakah Pak Prabowo nanti mencuci? Kita lihat nanti ini aja kan sudah mulai heboh. Jangankan masalah jet pribadi aja sudah diungkap. Nah, ada yang bilang dia bukan aparatur negara, bukan pejabat negara. Nah, tapi karena muncul kakak, akhirnya semakin ramai. Yang merupakan terpilih dan merupakan mantan wali kota. Nah, jadi begini. Kalau saya Peta Desa, supaya tidak ada subjektivitas pemikiran dengan saya, mari kita dorong sama-sama, berhak dibayar atau tidak. Kalau misalnya nanti terburu pemerintah mengatakan tidak berhak, baru kami gugat. Kita tunjukkan lawyers nasional, nggak usah pakai uang, nanti saya yang biayai pribadi, karena saya menarik sebagai aktivis anti korupsi. Laskar anti korupsi ini kan paling anti ke desa-desa, karena kita mau kepala desa itu enak bekerja. Makanya kalau ada yang ganggu, saya terdepan juga ingin bantu, jangan diganggu kepala desa dimanapun. Boleh nanti di cross check. Kalau saya itu Peta Desa, mengenai tanah, mengenai ini, mari kita coba berkoordinasi. Kesimpulannya, kalau memang hasil koordinasi pemerintah tidak ingin membayar, kita gugat. Biarlah nanti gugat percepat. Ada gugatan itu hanya 25 hari. Seolah utang proyek kepala desa, tapi bukan atas nama pribadinya, kepala desa. Waktu itu. Nah, sekarang ada kepala desa kan tidak mungkin. Bahasa kasarnya, kesimpulan, pemerintahan Pak Jokowi ketika ada utang negara kepada Bank Dunia atau manapun, atau utang kepada BUMN, wajib dibayar oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tidak bisa Pak Prabowo bilang, wah itu saya nggak tahu. Itu suruh pertanggungjawabkan Ibu Sri Mulyani, pemerintahan dulu, walaupun Bu Sriani nanti misalnya dipakai lagi, tidak bisa. Jadi saya mohon kepada Peta Desa, saya tidak menyuruh meralat pernyataan itu, tapi nggak apa-apa, kan itu argumentasinya Peta Desa. Tapi yang jelas saya selaku Sekjen Laskar Anti Korupsi, tanpa berpihak keduanya, saya ingin tes kis ini kasus supaya seluruh kepala desa yang lain menjadi barometer ukuran ketika bekerja. Wah, rupanya utang pemerintahan dulu dibayar oleh pemerintahan yang baru. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, saya tanggapi sedikit Pak. Ada tadi yang statement yang mengatakan bahwa itu ada nilai uang 700 juta Ya. yang sudah dibayarkan. Kenapa Bapak dan Ibu terlupakan? Ya, Ya, menarik. sebenarnya begini, bukan pembayaran. Tapi itu menjadi nilai pemotongan. Karena kalau kita harus merujuk pada peraturan Menteri Keuangan itu yang 90, Betul. bahwa apa bunyinya, berdasarkan sisa dana desa tahun anggaran yang belum selesai diperhitungkan, maka akan menjadi nilai pemotongan tahun berjalan.
Jadi itu memang dana desa itu tidak ditransfer. Maka secara otomatis Omspan itu langsung memotong sesuai dengan berapa sih sisa-sisa yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Ya, Begitu Pak. bagus. Jadi negara tidak cair Pak. Tidak cair. Ini menjadi pemotongan otomatis dari aplikasi Omspan Pak. Jadi jangan barat kok 700 juta sudah disediakan apa desa kenapa kurang ini? Siapa saja yang sudah bayar? Enggak ada yang terbayar Pak karena memang berbicara soal itu, apakah ini menjadi utang pemerintah desa atau desa? Anggap saja logikanya begini. Saya punya utang ke Ibu Marda, contoh. Ibu Marda, karena anggap saya APBN, Bapak desa, dan dia pasti memiliki program untuk menyelenggarakan pembangunan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lainnya. Nah, jadi saya punya tanggung jawab sebagai APBN untuk transfer uang ke desa. Oke, saya sudah transfer ke desa. Nah, jadi APBN ini sudah lepas tanggung jawab, ya. Karena ini ini sudah kewajibannya, sudah transfer. Nah, Ibu Mada sebagai kepala desa yang menjalankan fungsi pemerintahan, untuk mengerjakan proyek. Nah, Ibu Mada pakai pihak ketiga. Nah, anggap yang tadi pihak ketiganya adalah ibu yang tadi. Ibu sudah kerjakan. Tetapi begitu dia tagih ke desa, desanya tidak bayar. Padahal kami sudah transfer uang. Berarti pemerintah desa ini uangnya sudah dicetak. Berarti pemerintah desa pada saat itu siap untuk menunaikan kewajibannya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang terlaksana. Sepertinya saya, ketika misalnya ukur QRD, tapi ini dari wajah. Apakah itu menjadi tanggung pemerintah atau oknum pribadi, Pak? Logisnya begitu. Itu. Apa kira-kira sudah sedangkan pemerintahan ini sudah tunaikan kewajibannya, sudah dibayarkan, kok sudah transferkan uangnya. Kalau sudah dikasih, kenapa tidak membayar orang? Berarti masa mau sudah dikasih di napu ke demo aja pos kepenan di komimba lah penan itu Jadi menjawabkan masalah. Boleh potong? Ya silakan. Saya bilang ini, anggaplah ini temuan yang menarik untuk kita kaji dan khususnya saya sebagai sekjen anti korupsi menarik sekali ini kasus. Karena saya banyak menghadapi kayak dulu di Tarakan ada pelabuhan, warganya ngadu ke kami, sudah dibayarkan Pak, tapi orang lain yang tanda tangan ini buktinya, ada buktinya. Saya bilang, oh iya benar sudah dibayarkan, tapi kan kepada bukan orang lain. Jadi waktu itu timbul juga seperti solusi peta desa sekarang. Ya sudah, gugat yang terima. Kalau saya bilang, Pak tidak, Anda saya gugat, dan itu turut tergugat. Dan kita menang. Nah sekarang begini untuk di Bone, saya betul-betul ingin peloporin, makanya saya bilang, saya berani biaya ini kasus. Insya Allah, tenang Ki dan tenang peta desa, karena ini saya nggak membela siapa-siapa. Saya hanya mau tes case ini kasus, kalau ada seperti itu, jangan kontraktor atau subkontraktor dilepas. Yang penting yang kita kritik jangan kontraktor, subkontraktor, korupsi juga kan begitu. Artinya duduk kita sorot ini. Kalau saya peta desa kan aku bisa bilang tadi, tidak usah kita berdebat. Karena ini yang 700 yang peta desa tadi klarifikasi bahwa tidak membayar tapi hanya dipotong, oke, menarik. Berarti pemerintah taunya kalau ada rakyat tinggal dipotong. Jangan seperti kemarin ini kan proses ini. Dana umroh diambil pemerintah, lucu, dana pribadi kok. Digugat. Ini kan berproses. Itu sejarah ini, reformasi dipimpin Bapak Insinyur Jokowi ini, dana umat itu, store sendiri ke ONH Plus, kemana, naik haji, ketika perkara mau diambil, lo kan nggak bisa berdata. Makanya muncullah penasihat-penasihat hukum, atau aktivis-aktivis hukum, akhirnya membela rakyat. Nah, kalau saya peta desa begini, ini kan tidak kita mau cari kesalahan peta desa sekarang, karena ini kan kesalahannya pemerintahan yang dulu. Cuma kan tidak bisa langsung bilang pemerintahan dulu. Beda dengan perdata. Kalau perdata, Ibu Andi Marda punya utang peta desa, tiba-tiba meninggal suami istri, anaknya dan menantunya didatangi. Tapi kalau perbankan bilang mau tutup, itu juga sering selawan. Meninggal, anaknya mau ditagih, anaknya bukan berutang kok. Saya bilang jangan bayar. Banyak saya beritahu, jangan bayar kepada bank. Mau bank negara, mau bank rakyat, jangan swasta, jangan dibayar. Karena yang berutang secara perdata, ibu bapaknya, bukan anaknya. Cuma secara agama, ia terpanggil dong, masa bakso Bugis galembo-galembo, kau buru kuburan nanti bergetar, hei anakku kau kaya, kenapa nggak bayarkan utangku? Nah itu dosa. Tapi kalau disuruh tanggung jawab perdata, nggak bisa anak, karena bukan anak yang berutang. Nah kembali ke ini, sekali lagi ini yang berutang ini pemerintahan desa, bukan kepala desa pribadi loh. Pemerintahan desa, jadi kita uji desa, mari kita uji saja. Saya garis bawahi. Saya hari ini sebisa tidak menyalahkan peta desa yang punya semangat reformis. Apalagi kalau saya lihat misi visinya bagus sekali. Barusan ada kepala desa saya masukin,
ada misi-misi dipajang. Kayak pilpres juga ini kan menarik sebagai contoh kepala desa yang lain. Nah makanya aku bilang ada memang bagusnya kepala desa yang pernah merantau ke daerah orang, banyak ilmu ditimba dan ilmu itu disimpan untuk diimplementasi. Kalau saya tadi singkatnya kan ini Jumat, mari kita coba berkoordinasi apa solusinya ini karena ada datang kepada ini kan tadi saya kan bisa buat notulen ini, ya kan? Ada staf ini buat notulen hari ini, telah datang ini, kesimpulannya kita berkoordinasi kepada yang terkait. Kalau saya begitu, kalau koordinasinya nanti mengatakan jangan bayar, dipotong saja nanti negara, baru hanya dipotong lalu uangnya nggak dikasih, kita mau gugat pemerintah. Jadi yang kita gugat nanti, kita gugat kepala desa, tanda petik sebagai jabatannya ini, bukan kepala desanya. Pemerintahan desa Mapelu Lawang kita gugat, Cekui pemerintah kecamatan Awampuri kita gugat, Cekui bupati sekarang PJ kita gugat, itu aja. Nah, gubernur tidak karena tidak masuk lingkupnya. Kita gugat, coba buktikan. Nah, seperti sekolah ulo-ulo kan disuruh bayar oleh hakim. Itu ulo-ulo tepatnya camat siapa? Kan dia camat. Andi Kuseng kan pindah. Kan pemerintah negara kan pemerintah kan bayar. Padahal itu tahun 70-an Peta Desa. Masih namanya impres kan instruksi presiden. Dulu kan cuma SD. Nah, tiba-tiba muncul ada impres tapi SD baru impres. Impres itu kan instruksi presiden. Kebijakan tambahan. Nah, kalau saja tidak usah kita berpolemik. Peta Desa belum jawab yang ini tanah di depan. Kemudian kalau saya simpulkan tanah ini nggak usah kita berpolemik. Mari kita coba uji supaya ini menjadi rujukan keputusan dari Mapelu Lawang seluruh Indonesia itu dengan cerminan. Apalagi ini kita publish ini berita kan. Kalau ada terjadi begitu, dirugikan nggak kontraktor? Nah, kalau saya jangan. Negara harus bayar. Kalau mau motong, jangan memotong aja anggaran 2025 nanti 300 juta. Jangan dipotong dong. Serahkan kepada orang. Di sini sebelum dipotong, tertulis dipotong laporannya. Tapi Ibu Andi Mardo wajib terima karena dia bekerja atas nama proyek negara segitu. Ini kita uji saja. Kalau saya dan para berdebat, nanti Peta Desa lagi ketemu saya tadinya enak, nyaman dengan saya, akhirnya tidak nyaman. Lebih kita saja uji. Tapi kalau persoalan nanti Peta Desa bilang, waduh rugi lagi ya 300 juta kepake membangun, itu resiko pemerintah. Sama Prabowo ke depan ini. Kalau ada utangnya Bapak Jokowi, mau tak mau, itu resiko pemerintah. Justru saya lebih suka terus seperti itu. Artinya kan bukan uang kecil 700 juta itu. Seandainya kita bisa buktikan bahwa negara harus bayar ini atas pemotongan yang tidak jelas ke desa 700 juta, kan berapa nilai yang bisa diberikan ke masyarakat itu untuk kesejahteraan masyarakat? Kan 700 itu. Anggap ini satu tahun mata anggaran. Nah, boleh sedikit saya tambahkan, maaf. Itu persoalannya kenapa tidak terpotong? Tidak ada orang rakyat yang keberatan. Tidak ada kontraktor, kali ini kan keberatan. Tidak ada kontraktor atau kontraktor terbakar. Keberatan. Kemudian kedua, Peta Desa, itu saya lihat 700 juta, kalau saya melihat tidak mayoritas itu uang lari ke proyek. Kalau saya melihat. Ya, tidak mayoritas kalau penjelasan Peta Desa. Lebih banyak ke dana anggaran desa, di sini operasional desa dan lain sebagainya, tanda petik quote and quote, tanda petik ini digelapkan. Tapi gelapnya itu bahasa tipikor karena uang negara. Jadi bukan masuk ranah undang-undang penggelapan perdata, masuk undang-undang tipikor. Makanya almarhum dulu menurut informasi dibidik. Tapi sebelum hakim memutuskan bersalah tidaknya, Allah lebih duluan mencabut nyawanya. Nah, itu aja masalahnya. Kalau begitu. Iya. Akhirnya tadi kenapa kita karena tidak ada masyarakat atau rakyat yang atau kontraktor atau sub. Pada saat awal mulanya kejadian, begitu saya tahu bahwa dana saya ada nilai pemotongan, supaya masyarakat tidak terjadi perbincangan, pertanyaan, kok desa yang baru kurang bangunnya. Akhirnya saya lakukan musyawarah desa khusus. Musyawarah desa khusus, Pak. Atas nama masyarakat, Pak, kita lakukan musyawarah desa khusus bahwa ada kejadian yang seperti ini. Ini reformasi suatu desa yang kita punya visi untuk membangun desa, kita miliki momen, kita artinya memiliki tangan buntung. Karena kenapa? Apa daya? Kita sumber powernya kita itu nggak ada, kita ada lakukan musyawarah desa khusus. Musyawarah desa khusus. Saya Fakdis. Mantap. Belum selesai saya juga menghadap DPR. Buka ruang ke DPR. Saya bahas ini. Komisi anggaran ya. Komisi anggaran. Seluruh anggota
Benar. Itu, Pak. Jadi Pak, bukan berarti kami tinggal diam, tidak. Mulai terjadi pada tahun 2019. Nah, bisa saya jelaskan. Kemudian terakhir Saya akan semua ke DPR. Menarik. Tapi apa jawabannya? Nah, ini nanti akan tetap menjadi milik pemotongan. Ya, begitu jawabannya. Jadi bukan dari itu transfer nilai pemotongan secara otomatis. Jadi misalnya 700 sekarang hanya ditransferkan 500, 300. Jadi sampai 3 tahun sedikit. Tahun ini 64 juta. Selesai. Tahu nggak kita juga ada yang jalan keluar yang Nah, makanya tambah, guys, ulangi lagi. Sebenarnya tadi saya sudah mau berhenti menjawab, biar Kepala Desa yang jawab. Kalau saya bilang ini test case ini, karena Kepala Desa kan sampai hanya di ranah birokrasi pemerintahan, belum ada yang gugat-menggugat. Sekarang, kan sama aja ada orang utang, ada orang puluhan miliar, tapi dia nggak menggugat. Tidak jadi masalah kan, nggak ada yang gugat. Ketika ada gugat-menggugat, itu menjadi masalah. Makanya nanti, biarlah objektivitasnya siapa yang berhak, biarlah pengadilan yang kita anggap wakil Tuhan memutuskan yang seadil-adilnya dan seobjektifnya Kepala Desa. Maka saya bilang, Kepala Desa mau koordinasi jalan sendiri dulu dari inspektorat. Sebentar juga saya mau chat juga nanti WA Kepala Inspektoratnya nanti, karena Kepala Inspektoratnya ini kan orangnya baik sekali, sangat terbuka, dan sudah pernah kita audiensi sangat baik. Coba nanti saya chat, mohon petunjuk. Kalau nanti petunjuknya semua pemerintah desa dipanggil, kalau perlu nanti saya menyurat resmi. Tapi kalau Kepala Desa sudah jalan, tidak perlu saya menyurat karena saya hargai Kepala Desa. Karena Kepala Desa kalau saya bilang misi dan visi dan tadi dokumentasi rakyat dihadirkan, saya belum pernah, tapi bukan berarti menjustifikasi yang lain. Belum pernah melihat memang kalau ada persoalan begitu rakyat dilibatkan. Kalau ini dilibatkan, wah ini kalau perlu Kepala Desa ini jadi bupati ke depan. Jujur, saya salut kalau ada benih-benih kepala desa yang mau begitu, tapi begitu terus. Artinya begitu terus. Jangan nanti pemerintahan pertama bagus, pemerintahan kedua nanti Kepala Desa wah sudah sulit ditemui rakyat. Kalau ini bagus sekali, enak dihubungi, enak. Ya, macet di jalan aja dihubungi stafnya, bawa mobilnya macet. Ini kan bagus. Saya jujur, saya sekjen Laskar Anti Korupsi berdoa betul ini hari Jumat. Mudah-mudahan ke depan ini Kepala Desa ini yang di samping kanan saya ini, dan ini hari Jumat bisa menjadi bupati ke depan di Bone. Tapi tolong pertahankan komitmen dan kinerjanya yang transparan, objektivitas, jujur, adil, merangkul, dan melibatkan semua stakeholder. Kalau itu pertahankan, rakyat nanti cari, karena memang janji Allah sebelum kiamat akan lahir pemimpin yang jujur. Itu janji Allah di Quran hadis. Nabi juga sampai. Saya pikir tanah yang dapat belum dibahas sudah masuk Jumat. Iya. Kita ini break dulu. Kalau bisa simpulkan saja, bukan saya nge-break. Masalahnya saya janji Pak Kapolres habis Jumat setelah ketemu Kapolres saya mau ke Parepare, sudah nggak ada waktu. Jadi singkat aja. Artinya begini, saya hanya memiliki inisiatif Pak. Saya Pak, seperti kita memang manusia harus saling memahami, ya. Artinya saya Pak, khususnya Bapak, dan Ibu, artinya dibuktikan dengan surat keterangan jual beli, tidak perlu dijelaskan masalah-masalah di belakangnya. Saya tidak tahu itu, itu nggak perlu. Artinya karena masalah mereka, tapi dede itu negatif, maka jadi sesuatu atau lebih dia. Artinya memang kalau tanah ini kan kalau kita berbicara desa dewan tidak bisa kita menganggarkan untuk pembelian lahan, hanya untuk pembangunan. Terus terang Pak, di tengah pemerintahan saya dana selalu terpotong. Akhirnya semenjak saya menjadi kepala desa, saya curhat dulu sedikit Bu ya. Kandaku balu, otot tongkatku balu, mungkin pribadiku satu sebalu, baru mana tahu otot pakru cicil nih. Masuk di kepala desa, misalnya tidak masih aset-aset ini harusnya meningkat dong. Kau ini mulai menyusut. Ya, jadi kalau mau bicara kita narik kukur, tapi insya Allah narik kukur tidak ada DC, pasti kita peko-peko jalan dalam pemerintahan. Ya, artinya ini depan kan kalau walai narapi pakai aku, insya Allah saya akan usahakan. Ya, karena pasti itu ini mata toki mak berada ditolengin. Dan orang lain kalau berpikir baik pasti tidak mau juga, karena alangkah tidak eloknya, tidak logisnya ketika kita beli lahan kemudian dikosongkan saja. Kita membeli lahan untuk berpenghasilan. Tidak bisa, tidak mungkin juga dibangun rumah, tidak mungkin juga dibuat jadi kebun, karena ada fasilitas pemerintah di belakangnya itu. Makanya makan kurang rapi, pakai aku. Biar saya ambil bagaimana dengan saya cicil ke saya apa sedangkan masih ya sesuatu kadang aku betul. Terus terang Itu juga saya sampaikan Kepala Desa, saya sampaikan dulu, saya bilang kita nanti mudah-mudahan ada solusi di sana, tapi kan tergantung kesepakatan. Misalnya kalau jangan diberatkan ini Kepala Desa,
Kalau misalnya kemampuannya Pak Desa mau bayar berapa kali kira-kira, tapi anunya berapa kemampuan totalnya, Ya. Bisa. tapi kita ansur berapa kira-kira Ya, totalnya tapi iya, karena kasih kayak pasti memahami Keringanan. selama saya menjadi kepala desa. Kalau saya dendam gini, tapi sebenarnya saya mau stop. Gini aja kalau saya, Peta Desa tidak usah terburu-buru karena Peta Desa ini saya anggap ini orang baik di Kabupaten Bone. Ini aset. Saya harus juga lindungi dan jaga komitmennya, dan berkelanjutan tidak berubah. Kalau saya Peta Desa tidak usah dulu buru-buru hari dijawab. Saya sudah tahu hatinya yang paling dalam baik sekali. Apa yang maksud tadi itu proyek, sampaikan juga persoalan tanah. Kalau pribadi, jangan orang baik semakin orang baik, disuruh terus menyumbang. Orang yang jarang menyumbang, dibiarkan nggak menyumbang, tidak adil juga. Kalau saya, tidak usah Peta Desa tadi, supaya tidak saya malah menyimpulkan, mau cicil dengan dana apakah saya tidak tahu tadi dana mana. Kalau saya tidak usah, kita minta dulu pendapat DPR, seperti ini, pendapat ini gimana. Siapa tahu Bupati yang mau jawab. Nah itu. Dan terakhir Peta Desa, terakhir lebih baik saya sampaikan, buat coba gagasan seperti yang pernah ku gagas di Simpang 4 Kejuara, tidak ada yang bisa lewat sementara itu satu repul, akhirnya jalan Lewicu di jembatan dulu tidak ada, jalan Lewicunya juga tidak jembatan, kemudian jalan di Pajalele di Kejuara tidak ada, jembatan sudah ada tiang dulu di Cendrana, hanya tiang nggak disambung, bandara ini belum berjalan. Setelah kita kumpul datang kontestasi calon kepala daerah, mudah-mudahan dipahami maksud saya. Saya siap bantu Desa Mapalau Lawang, Desa Undra dan Kejuaraan jadi partisipan. Ayo kita rame-rame buat gerakan, tidak melawan pemerintah, tapi kita minta bahwa dengan ditutupnya jalan ini, jalan alternatifnya membuat kita semakin sengsara. Itu maksud saya. Dipahami ya? Semakin sengsara, saya siap terdepan. Kalau kemarin bukan hanya terdepan, berapa peti ikan kita siapkan dan potong sapi demi mengumpul rakyat. Tapi kami bilang kepada waktu itu Andi Idris Galiko almarhum, saya tidak melawan peta untuk mempermalukan atau dan lain sebagainya. Tidak. Tapi rakyat menuntut supaya ada pembangunan. Nah itu terakhir kunci saya. Sekali lagi, saya siap bantu Mapalau Lawang karena jalannya begitu rusak. Apalagi tadi kepala desanya saja nggak bisa lewat. Nah, mari kita buat gerakan. Saya siap mimpi supaya dua desa ini, dan saya nanti kalau Peta Desa sudah oke, Undra oke, Kejuaraan nanti oke. Pasti, pemerintah menjadi prioritas. Ya, terima kasih banyak. Kalau persoalan tanah, kami tahu bahwa jalan kami tutup. Saya mencoba ikatkan klasternya ini jalan. Ini sudah menjadi aset kabupaten. Dan insya Allah, saya hanya ingin dibantu awasi. Saya sudah mintakan anggaran perubahan, bagaimana itu bisa di-maintenance. Dan hasil musyawarah sudah disepakati menjadi prioritas. Karena itu tanggung jawabnya kabupaten. Jadi saya hanya mau bantu kawan. Iya, supaya bagus betul jalan. Ya, silakan karena tafsirannya begitu Peta Desa. Kalau mau lebih besar, gerakan lebih besar kayak ini, boleh nanti cross check apa yang masuk pastinya dulu. Gerakan menutup jalan di Kejuaraan, akhirnya terbangun semua. Dan kalau itu gerakan, mohon maaf, kalau itu gerakan, otomatis penduduk Mapalau Lawang ketika nanti di bandara menjadi prioritas bekerja. Nah, itu yang saya mau. Karena bantu kawalkan kayak ini. Tahun ini saya kumpul dibalik ke defisitnya anggaran, saya minta perubahan menjadi 10 belas. Kan ini Jumat Peta Desa sama sambil di perjalanan. Di mana nanti komat kita singgah. Itulah enaknya dia bagi kamu musafir, tidak mendengar khutbahnya terakhir kalau biasa. Tapi kalau bisa ya kita dengar. Ya. Semoga jadi jangan bahas ini. Ya, ini desa kantor desa Mapalau Lawang. Itu Peta Desanya, calon bupati ke depan. Amin. Nah, ini luar biasa, sudah ada bangunannya. Nah, ini yang bakalan dibebaskan ini. Ya, ini bakalan dibebaskan. Insya Allah. Saya ambil saya di depan. Ya, saya ambil depan. Nah, itu. Ini jalan arah ke Watampone. Nah, ini ke Undra, Desa Kejuaraan. Ya.